dikumpulkan kita di dalam majelis taklim ini dalam rangka ngaji bareng tentang khusus pendidikan hati atau ruhaniyah untuk menghadap, mendekat, sekaligus bertemu Allah Subhanahu Ta'ala. Ini anugerah yang tidak bisa diukur dengan apapun. Isi dunia harganya berapa tak akan pernah bisa untuk menandingi anugerah nikmatul imdad dari Allah berupa ditakdirkan hati jenengan ini bisa menerima ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang khusus di jalur ilmu tasawuf. Nek cara mbah kula biyen Pak mastani ilmu sejati, ilmu sangkan paraning dumadi, ilmu yang untuk mengesahkan Allah, ilmu yang untuk modal supaya kita lepas dari kegelapan hati pada Allah, supaya bisa padang dalane lan ketemu Gusti. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Anugerah niki sangka Allah. Dari sisi mana kok enggak bisa diukur dengan nilai dunia? Dari sisi kekekalan. Dunya sugiya mewao apapun kita, tatkala hati ruhaniyah masih gelap pada Allah, tak akan ada guna manfaatnya, pasti kita tinggal. Istri, suami, anak, kekayaan sandang, kekayaan pangan, kekayaan papan, semua kita tinggalkan. Walaupun itu lamanya kita campur dengannya 200 tahun, toh yo ada waktunya kita tinggal. Tapi kalau anugerah yang satunya ini, pendidikan hati untuk mengesahkan Allah, khalidina fiha abadan, selawas lawase di dunia juga jenengan bisa rasakan. Lebih-lebih setelah kita sudah meninggalkan dunia, kita disitulah masuk alam kekekalan, dan hanya mereka yang diberikan syafaat oleh Allah, merekalah yang fattabi'uni, kata Allah, sing gatekno seruaku, kata Allah, sing ngikuti pituturku. Tapi sing mengikuti pituture nafsune, ya sudah, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilad dzulumat. Akhir pati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Baqarah 257. Tergantung kita milih yang mana. Sehingga dulur-dulur atau ya apa, kepireng mendengar ada pengajian tentang dinul haq, siapapun yang Allah izinkan mesti sampai kemrengseng mencari.
Ning ndi ya iki? Ning ndi di mana ya? Umpama Pak kula mboten pasang status, kira-kira jenengan dos pundi? Tak jajali gak pasang status dos pundi? Bingung ya? Okay. Tapi ingat, manungso iku atine ono macem loro. Berkenaan dengan materi pada malam hari ini, buka surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 7 yang dibaca Qori tadi. Oh, nemu judul rek aku. Nemu judul surat Ibrahim ayat 7. Inilah pembahasan kita, judulnya sejatine syukur iku piye, yang bagaimana. Atine menungso iku Pak gur ono macem loro, padang lan gelap. Sing padang tandane yaiku ati sing ono keinginan ketemu Gusti Allah. Otomatis kebutaan meripat mata hati harus diobati kalau buta. Itulah di dalam kitab Hikam disebut min qalbin zahidin, hati yang selalu sadar segala apapun di dunia ini yang wujud itu cuma Allah, yang berkehendak cuma Allah, yang berperan cuma Allah. Ini juga terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh laqad kana yepti teman-teman tinemu fi rasulillahi ing dalam utusane Allah. Apa sing tinemu? Uswatun hasanah. Uswah iku contoh, hasanah kang bagus. Lah malam hari ini bukan uswah, apa? Mau idotul hasanah, pitutur kang bagus ing mungguh manah hati. Nanti dipraktek nih. Yang bagaimanakah percontohan bagus pada diri Kanjeng Nabi? Limang kana yarjullaha, hati Anda orang liman terhadap orang kana kang tinemu sopoman kang ono sopoman iku yarju kekarepan Allah untuk bertemu Allah. Teladani Kanjeng Nabi niku Bapak Ibu, yang wajib kita contoh adalah hati harus ada keinginan bertemu Allah. Ono syarate, gak ujuk-ujuk karep gak ono syarate, ora iso. Sampeyan mriki iso itu tuh kene ya sepeda, iku syarat syariat. Ilmu berarti inilah yang gue maksud dinut tauhid, ilmu iki syariat. Jadi ilmu yang membahas tentang tasawuf, tentang tauhid, ini syariat. Nuri ilmu itu adalah faham, walaupun basa Jawa, sing penting paham. Gak harus banyak basa Quran, basa Arab. Ansitu wasma'u, ya gak harus. Nah sampean mawon
diomongi bahasa Arab kowah kowo percuma, bahasa Jawa mawon, bahasa Indonesia aja. Sebab Gusti Allah iku ya gak majibno jenengan kedah iso maca basa Arab. Boten. Urusan untuk keinginan mendekat pada Allah itu gak butuh sampai iso kudu maca Quran. Ndak. Sing penting basane iku paham. Iki ilmu, paham. Minangka sudah syariat. Torikoe dalane terserah. Wasilah di wa ilaihil wasilah. Al-Maidah 35 wajib sampai iki mlebu nang dalan. Wasilah iku jalan. Mana jalan jenengan? Dua, ibadah murni dan tidak murni. Yang murni sholat, zakat, poso, haji, maca Quran, tahlilan, wis apa sing ketok api-api mungguh menungso. Iki murni. Temui Allah di situ. Yang tidak murni kerja, makan, minum, beol, macam-macam, jagongan. Iki tidak murni. Temui Allah di situ. Artinya Rasulullah sampun memberikan teladan supaya di hati jenengan ada keinginan untuk bertemu Allah. Kalau nggak ada keinginan, Pak, bertemu Allah, nyuwun sewu dulur kula sing wonten Blitar, nyuwun sewu nggih, salat jenengan sampai ngetek silit ora iso ketemu Allah. Tahu ngetek silit? Ketek niku lah bokonge kan kapalan. Nyun sewu sirah sampean bathuk jenengan sampak ngapal mboten saged, Pak. Kepanggih Gusti Allah mboten saged. Dalam arti salat sampean iki khusyuk hanya bertemu Allah mboten saged. Sampeyan takon sinten wong sing alim ilmu dohire sugih ilmu dohire macem-macem, sampeyan tangklet mesti jawabannya iya ora iso. Padahal di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 Allah katakan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jelas nggih? Jelas. Sungguh bahagia, sungguh beruntung bagi orang-orang mukmin ketika sholatnya bisa bertemu Allah. Mukmin lagi. Berarti lewat ayat ini siapapun panjenengan bisa. Cuman eneng sarate. Jenengan nanti akan bisa syukur hanya pada Allah sejatine ono sarate. Sebab lewat syukur bisa jenengan jadikan sebagai wasilah dalam bertemu Allah. Niki isine atine menungso wonten sing ngeten. Inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Hijr ayat 40, Pak. Nafsu iku ya mulai Nabiullah Adam sampai keturunane Nabi Adam kita pasti dijerumuskan iblis. Bahasa sederhana kita nafsu, pasti siapapun kita. Sebab iblis oleh jerumusakin Nabiullah Adam dan anak putu Adam, sebelum bertindak iblis iku matur nang Allah, ya Rob, duh Gusti, berhubung saya jenengan jadikan jenengan nas sebagai makhluk yang belunat,
makhluk yang duraka, saya minta 2 rekom izin. Apa please? Tolong kula pun dipateni, jangan dimatikan sampai hari kiamat. Diizini Allah. Jadi jangan dikira iblis iku, nafsu iku mlebu nang ati ketika kita maksiat saja. Ndak. Jenengan sholat ya dileboni, jenengan zakat lo dileboni. Pundi buktine iblis ngomong ini, son raimu sholat sing temen, zakat sing temen, poso sing temen, ning kono lho ono ganjaran surga son. Siap. Akhirnya sholatku, posoku, zakatku, hajiku krono supaya dioleh mendapatkan pahala dan masuk surga. Tidak bisa Pak kita menempatkan hati itu lillahi ta'ala, nggak iso. Kalau kita estu menolak ajaran Rasulullah di jalur ilmu sejati, di jalur ilmu tauhid, nggak bisa. Di jalur ilmu khusus didik manah hati, boten saged. Lah aku yakin, kula yakin jenengan ingkang rawuh teng mriki, kalau tidak dari hidayah dan anugerah Allah, nggak mungkin jenengan ada kerentak untuk kesini. Sekalipun itu bahasa syariati jenengan iki tahu status, nggak mungkin jenengan yang di rumah yang tidak bisa rawuh ke majelis dikarenakan nyun sewu keadaan, apakah keadaan sakit, keadaan jenengan iki ada yang harus dijaga di rumah atau keadaan jauh, jenengan iku buka-buka langsung ikut live streaming. Gak mungkin nek ati gak dapat anugerah terus jenengan greget ati mengikuti pengajian ini. Nyun sewu Pak, sudah jadi nasi Allah dalam Al-Quran. Menungso iki mayoritas duraka nang Allah, mayoritas sami'na wa asoina, tapi minoritas sami'na wa atona. Mayoritas manusia itu mendengarkan bisikan nafsunya, minoritas manusia hatinya mendengarkan bisikan Allahnya, yaitu urip di dalam dirinya. Bapak Ibu, Gusti Allah ngijini iblis. Ya iblis, kata pateni kalau gak dino kia jenengan kalih kula selama jenengan iki ning donya, nafsu itu selalu uber-uber sampean. Nafsu iku akan pisah dateng jenengan manakala jenengan iki sudah masuk ke alam akhirat. Wal yaumal akhirah, Al-Ahzab 21. Ketika hati manusia ada keinginan untuk bertemu Allah, syarate wis ana, torikoi dalane yaiku ibadah murni dan tidak murni dia jalani untuk bertemu aku, maka wal yaumal akhirah jenengan iki secara ruhaniyah sadar kalau kita makhluk itu tidak wujud. Apa yang muncul dan timbul pada diri kita masing-masing itu sumber tidak dari makhluk, karena makhluknya nggak wujud, sumbernya dari yang wujud, yaitu hidup dalam diri jenengan. Inilah jenengan disebut telah dibuka pintu akhirat. Berarti jenengan iki tinggalkan alam dunia, masuk ke alam akhirat
di dunia ini. Nafsu sudah nggak bisa. Yang kedua, izinkanlah ya Allah saya untuk menjerumuskan menjerumuskan Nabi Adam sampai anak putunya, kecuali nah ini ada yang tidak bisa, illa ibadaka, kejobo hambamu ya Allah, minhum iku setengah saking ibad hambamu ya Allah, mana yaiku al-mukhlasin, hamba yang selalu ikhlas. Itulah hamba yang dipilih oleh Allah. Inilah golongan minoritas, titik banget. Dia sebelum meninggal secara syar'i dia sudah kembali kepada Allah, masuk di alam akhirat di dunia ini. Inilah yang dimaksud Al-Hijr ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wis anakmu kok nduk nek lahiran lanang jenengno mukhlasin. Niki sing lagi hamil ya. Sing ning jaba yo ngono, bahlah jenenge mukhlasin ceke wakeh cek banyak urusan jenengan tambahi di ngarep Muhammad, nek wedok opo Siti lah, nek muannase opo, nek wedok ya tetep, nek lanang mudakari mukhlasin ya wis gampang. Engko nek gak ngerti takok guru nahwu muannase mukhlasin iku napa ngoten sampean takok. Ojo takok aku iku takok nek babakan ngelmu jeroan lah niku nggone kiai-kiai ilmu syariah. Yes. Bapak Ibu hadirin lah sing durung meteng ya sedang ditengi bojone lah ya piye ta lestu jenengan kali kula waktu nikah dulu ada yang belum menerima tentang ilmu tauhid ini, Pak. Mumpung sampean wis ngerti, waktu sampean hajat, trapno dzikir, akses untuk masuk di alam akhirat. Saat temene paling abot ketemu Allah itu, Pak, ketika saat torikoi berupa syahwatul farji. Ada hajat suami dan tapi bukan berarti nggak iso. Paling tidak sebelum jenengan hajat pun lepaskanlah apa yang nanti terjadi itu dari keakuan kita. Setelah itu tetapkanlah semua yang terjadi itu karena Allah. Iki lho sing dimaksud dungane wong orang hajat suami dan istri, ya Allah jauhkan aku dari iblis yang mengikuti. Karepe ana ngono. Jenengan mumpung pun paham, umpama wis duwe anak 5 tambah ono meneh. Kula niki pun 12 Gus, tambah ono. Nggih, mumpung jenengan inilah Pak, janin yang sampai tanam nanti wanafahtu beda ambek sing biyen iku sampai niku dasare karena syahwat, sekarang karena Allah beda. Lah Gus ora iso ngadeg nek pas ngono ae. Iku resiko nanti suwe-suwe lah iso niki lah pun padha ndek bojone to. Ana sing dereng ndek bojo. Oh mboten nggih. Dadi los cara ngomong los. Pun Bapak Ibu. Setelah hamba itu betul-betul sudah masuk di dalam alam akhirat, maka disinilah tanda-tanda yang disebut
jenengan iki sudah makrifat pada Allah, sampai sudah ihsan imani. Ihsan itu adalah makrifatullah. Urusan di situ 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit di alam akhirat tadi, 1 jam, 2 jam itu urusan Allah. Sing jelas dikatakan sudah sampai ke akhirat, alam keakhatan Allah, bukan berarti nama roh itu masih muncul bisa melihat Allah, enggak. Di sini sudah tidak ada 2 pelaku, pelakunya 1. Dikatakan makrifat itu adalah yang melihat dan yang dilihat itu 1 pelaku. Ini namanya tunggal, Pak. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa yang hatinya sudah meninggalkan selain Allah, maka imannya akan ihsan. Ini Bapak Ibu, itu golongan atine wong pertama, mingkol bin zahidin, hati selalu bertemu Allah. Yang kedua, ada hati golongan manusia sukanya senangnya ketemu syahwatu dunia. Di dalam syahwatu dunia ada garwo, istri, anak, suami, harta benda, sandang pangan papan. Ada seseorang yang hatinya bergantung terhadap ini, Pak, berkasih mesra terhadap ini, bercinta terhadap ini. Akhirnya setiap aktivitas apapun, baik ibadah murni atau tidak murni, hati sampai gak bakal bisa ketemu Allah. Lah wong ning dasarane ati ora enek kepinginan kok. Mereka ini berkeyakinan ketemu Allah itu kalau sudah mati cara syariat nih gini. Hendak, Pak. Mengapa kita menunggu kematian secara syariat? Kebujuk sampean kok nek ana gunung. Sampean saiki ning dunya, sampean sadurunge sebelum kematian ini, manakala hati panjenengan sudah sering bertemu Allah, secara otomatis udkhuluha bisalamin aminin. Alam sing sampean leboni ku alam pepadang, bukan alam kegelapan pepadang. Ini cara wong Jawa ngarani husnul khotimah. Sebab sampean waktu ning dunya mripate roh iki mboten wuta, sudah enggak ada penghalang melek. Kan Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Isra, barang siapa saat di dunia masih buta pada wujud Allah, maka di akhirat pun juga buta. Sedangkan yang menutupi antara ruh dengan Allah meripat ini yaitu syahwatut dunia. Makanya jangan heran kalau kita itu hati itu suka selalu semuanya mewah. Wong lanang itu gak cukup rapi situ, sumpah itu semuanya hadir. Telek ayo ngomong nek gak kepingin tak jodosi. Dalam hati kita pasti kepingin, cuman berhubung yang saya nggih ra tega, Pak, delok garwa saking sayangi, punya putra ya penak-penak lan sak piturut asline ana kepinginan. Bu, andane sampean asline berhubung berbagai ada sebab akhirnya rasido.
gak situ sampai mati cukup siji. Jari Gusti Allah situ ae kuwi gak ngentekno. Lah ngoten nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahim. Terus solusinya bagaimana? Jikalau syahwatu dunia iku sebagai sebab alasan ruhku iki ketutupan meripati sehingga wujudi Allah gak nyoto, solusinya bagaimana? Sederhana sekali, tak ringkes mawon. Jawabannya itu ada di surat Ali Imran 31. Cinta hatimu terhadap syahwat dunia itu lepasan. Walaupun secara jasmaniah kita tiap saat dan waktu campur gembul dengan syahwat dunia, karena tuntutan dunia ini wala tansa nasibaka minat dunia, jangan kau tinggalkan bagiamu di dunia jasmani Pak, tetap nyambut gawe sing duwe pabrik siji ojo mandek terusno ben luru, usahane jenengan setengah terusno ben tambah omset tambah nikah, iku cuman jasmani, tapi ruhaniyahmu tetap temuilah Allah di situ. Inilah sistem ikan yang hidup di lautan. Setiap detik jasadnya campur dengan air asin. Tapi mengapa dia ketika kita ambil dari laut tidak terasa asin? Jasad sampeyan Pak, bendino ben waktu ben detik iki gembulan ambek makhluk atau gembulan ambek syahwatut dunia, enggak apa-apa. Tapi ruhaniyahmu gembula ambek urip, gembula ambek wujudnya Allah, yang wujudnya Allah itu selalu melayani kita, baik di dalam melihat, mendengar, berucap, bernafas, bergerak, itu semata-mata karena dilayani oleh Allah. Gambarannya Allah melayani ini, nanti jenengan duduk di kursi, bawalah gelas, nanti jatuh betul, ikut tetondo nek Gusti Allah gak ngelayani jenengan, mesti jenengan gak iso apa-apa, mboten saged napa-napa. Nek Gusti Allah wis mboten melayani jenengan kalih kula ra iso apa. Lah wujude Gusti Allah yaiku urip kang sejati di dalam dan di luar diri Anda. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Di situ. Artinya sampai nek mau melepaskan, ada keinginan melepaskan cinta pada syahwatut dunia, maka disitulah nanti cinta Anda hati pada Allah, Allah terima. Kata Rasul, fattabi'uni, ikuti aku, apa sing tak teladan. Jikalau kau betul-betul ngikuti apa yang kuteladankan, yuhibbukumullah, cintamu akan diterima oleh Allah dan kau dijadikan sebagai kekasih. Jadi Gusti Allah niku juga maha pencemburu Pak. Gak gelem Gusti Allah jenengan duakan. Masih ibu yang ngono. Lambatan purut tak Bu? Nggih. Ibu asline atine mboten pingin diwayuh. Hai sampean takoki. Mboten boron. Allah itu nggak ingin jenengan hati bercinta pada syahwat dunia. Asline. Berhubung dielingno
diilingno terus jenengan sadar, akhirnya ditinggalno. Cintane ati pada syahwatut dunya ganti hanya bercinta pada iki. Gak mudah, wonten prosesi, wonten sejarah. Ingat Nabi Adam ketika saat di surga Allah sudah mewanti-wanti, sudah memberikan warning, sudah memberikan peringatan, wala taqraba hadhihi syajarah, Adam jangan pernah kau dekati pohon itu, sebab pohon itu berbuah khuldi, jikalau kau memakannya kau pasti tak usir. Iku lu wis dikandani Nabi Adam. Tingkatane Nabi kena bisikani iblis, tersesat benar. Akhirnya sesuai janji Allah diusirlah Nabi Adam ning dunya. Terus ditakok Adam, enak ning dunya nyonyor Gusti? Nggih, mangan sak mangan boten kados ning surga dulu. Makan sak makan tidak sama di surga. Di surga kula hanya kerentek karep teko, sembarang teko. Ning dunya leren nandur, nggih, leren kerja sorok sampak bengkong Gusti geger kula. Jadi Gusti Allah nyoh tak pijeti. Dadi Nabi Adam juga dipijeti. Artinya didhawuhi, kuwi pingin bali menyang negeri asalmu, inggih pangestu. Ono salate nopo Gusti? Fatalako Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Aku iso nyepuro kesalamu mangan buah khuldi dan balekno awakmu ning akhirat ning surga. Ono salate nopo? Kuwi kudu gelem nrimo fatwaku. Fatalako ngkon nrimo sapa Adamu Nabi Adam mirrabbihi saking pangerane Adam, nrimo apa? Kalimatin piro-piro dawuh. Ayatnya guru kalimat ini Pak jenengan akan mengerti isinya sampean buka Al-Qur'anul Qadim dalam hati Anda di Lauhil Mahfuz. Ternyata ilmu amal istiqomah itulah takwa. Ilmu yaitu wahyu yang Allah berikan untuk mendidik rohaniah jenengan yang terkenal dengan dinut tauhid, supaya kenal nafsune lalu kenal pangerane, supaya lepas jadi budake nafsu biar jadi budake Gusti, supaya meripat hati yang asalnya buta menuju tidak buta, supaya sing roh iki mang dicancang oleh nafsu ning cagak biar lepas bisa sampai pada tujuan. Ibarat meripat mata yang asalnya buta supaya tidak buta. Wis iki trimon kalimat sendika dawuh basa diterima paham. Nomor loro lakonono dilakoni Pak. Itulah yang sering lo sebut kholwat. Apa definisi kholwat? Hati ninggalno sak liyane Allah lalu hati mendekat bertemu Allah. Umpama tadi kula niki ngelak umpama terus tekan niki kula unjuk iman kula tadi ilangi haus sebab makhluk rupa banyune dekat niki harus kula tinggalno. Terus iman yang mana yang bisa menghilangkan rasa haus? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, dialah zat yang maha suci yang memperjalankan hambanya, yang memberikan syafaat terhadap hambanya air tadi
sehingga seakan-akan air itu bisa menghilangkan rasa haus. Jadi manah kula hati saya wajib hukume beriman bersyukur pada sejatine Allah yaiku urip niki. Umpama ngomong syukur alhamdulillah utawi sekabeh puja dan puji iku lillahi kagungane Allah, diwaca ning lesan trape ning ati kudu sambung roh iki ati iki menyang sejatine urip, aksesi lewat dzikir atau lewat rasa. Kula tulis nggih, roh iki akan bisa klik sambung nang Allah atau urip hanya dengan rasa. Rasa itu apa? Kesadaran hati jenengan yang menghilangkan haus itu bukan air, tapi wujudnya Allah sing ngeliputi air. Innallaha sak temeni Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben makhluk semuanya itu mukhitun meliputi. Surat apa? Tolek ana dhewe sing jelas iku Quran. Jadi hati kita harus beriman terhadap gesang carane nyambungno sampai kudu sadar ning ati niki nek cara nyun sewu dulur kula sing ana ilmu sejati nyun sewu, ini namanya tafakur. Hati sadar bahwasanya semua itu hanya karena urip, bukan karena makhluk. Makhluk itu sudah ditinggalkan, ditiadakan. Nah, inilah caranya untuk menyambungkan jenengan kali kula ruhaniyah ini datang Gusti Allah. Inilah yang dimaksud di dalam Al-Quran, fa'budu hadza siratum mustaqim. Inilah nyembah yang sebenarnya. Inilah yang disebut menyembah, nyembah yang sebenarnya, ngabdi yang sak temen-temen ngabdi. Urusan secara jasmani ada di ibadah murni atau tidak murni terserah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita, jangan kau hanya di ibadah enggak murni, lakukanlah juga di ibadah murni. Oleh sebab itu, inilah jalan wasilun yang harus kau lewati. Ibarate cara wong salat, ojo sampak kau salat manakala kau tidak bertemu Allah. Artinya jadikanlah salat itu sebagai thariqahmu, sebagai wasilahmu, jalanmu untuk bertemu Allah. Otomatis yang diizini Allah hanyalah mereka yang berakses, punya akses untuk ketemu Allah. Apa aksesnya? Itulah dzikir sirul asrar, baru sakit sambung. Bapak Ibu, kita yang sudah ada di situ bisa merasakan bagaimana bahagianya, tenangnya hati dibanding dengan sebelum kita itu dikasih Allah anugerah ini. Ketika saat menghadapi urusan dunia, hati jenengan sebelum mengerti dalan sing cokcer ketemu Allah seperti ini, mesti sampai kali kula tetap siang malam gelisah.
Jangankan yang kita waktu kita miskin gak gelisah, yang sogeh mau cek gelisah. Bentuk isi kurang. Sehingga Allah dalam surah Ar-Rahman mengatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Kok kuwi ra gelem syukur nang aku. Dulu kamu lahir tidak bawa apa-apa, muda blecet. Wonten ada daerah Blitar iki begitu lahir sualan, sualan. Wonten sing sualan pas lahir beto sual, beto peda motor, beto enten nggih. Oke, kamu tak proses asalnya enggak iso melek. Asalnya enggak bisa miring, enggak bisa mengkurep, duduk, berdiri, berjalan, kamu ku proses untuk bisa situ. Bahkan sampai kamu akil balik, ketika akil balik kamu itu lari dariku, aku kau tinggalkan. Padahal sejak kecil yang melayani kamu nggak bisa ini, aku proses. Sekarang kau sudah akil balik dewasa, kok yo tinggalkan aku. Buktinya apa? Jenengan kali kula iku ning ati merasa bisa ini, bisa itu, ya, punya ini, punya itu. Itulah kita. Inilah sejatine wujudnya nafsu ya niki. Selalu membisikkan dalam hati kita untuk ada rasa pengakuan diri kita yang ngaji, sing ngomong, sing krungu, sing nyawang, yang bergerak. Nafsu itu doktrin di situ, Pak. Akhirnya sejati ini kita nggak pernah syukur asli nih, walaupun secara syariat tiap hari alhamdulillah, iku cocote, ngerti cocoknya? Iku lisannya saja, nggak bisa tembus nih hati datang Allah, nggak bisa. Hanya mereka yang punya akses lah ketika lesan mengucapkan alhamdulillah, hati ini gandeng nang Allah. Imannya hanya pada hidup yang selalu melayani kita. Wa inta adzana wadhkur, ingatlah ketika saat Allah mengizini anugerah yang diberikan Allah terkait jasmani, contohnya mantune hamil, contohnya jenengan kali kula ketemu jodoh, itu Allah izinkan, diizini. Contohnya jenengan bisa dahar, bisa makan, bisa ngunjuk, bisa minum. Contohnya jenengan bisa melihat, mendengar, berucap. Miturut surat Ibrahim ayat 7, surat Ibrahim surat yang ke-14. Dawuh la in syakartum, yen lamuno awakmu estu bener-bener syukur menyang aku. Artinya nopo niku? Lesan syariate alhamdulillah, ati sampeyan sambung menyang urip, boten menyang makhluk. Contoh jenengan niki ibu matur suwun Kang Mas, sebab jenengan aku sakat meteng. Nah ngoten nggih. Sing kakung matur suwun Dik, sebab jenengan purun nampa janinku, peteng sampean sakniki kualat. Ya. Lah asale kempes dadine blenduk. Rasa syukur sing mara sepah, alhamdulillah. Mantuku rek, aku bar ngono momong putu anak wayah lah,
Iki bahasa-bahasa makhluk. Silahkan secara syar'i berkata kepada makhluk, tapi secara hakiki ruhaniah sampean harus tembus menyang alam akhirat, yaitu wujuding Allah urip yang menguasai. La in syakartum, lamun jenengan estu purun syukur menyang Allah yang sebenarnya, la azidan nakum, mongko yekti nambahi. Hati syukur iku nambahi sapa ingsun kum ing sira kabeh. Artinya kalau jenengan sering-sering eling nang Allah, mongko Allah bakal nambahi eling terus. Uzkuruni azkurkum, jikalau kau ingat padaku maka aku ingat juga padamu. Artinya Pak, nek hati sampean sesering mungkin untuk berzikir dalam rangka nyambung taline roh pada Allah lewat rasa, maka sampean terus bakal diberikan anugerah yang tidak ada nilainya, ditukar dengan dunia nggak bisa. Sebab ingat, kebahagiaan yang hakiki nyun sewu, kenikmatan yang sejati ini kenikmatan adalah bertemu Allah. Sampai nek ketemu sakliyane Allah, dunia sak isine dadi inten wek sampean dhewe dadi raja selama-lamanya mesti sampean tinggal. Nek bongko ya tinggal lah, tinggal. Tapi nek ketemu Allah tidak hanya di dunia, bisa masuk ke alam akhirat. Ketika tinggalkan jasad ini alam dunia, jenengan iki tetap khalidina fiha abadan, selawas-lawasi. Inilah yang tidak bisa diukur dengan nilai berapapun, Bapak Ibu. Tapi wala in kafartum, jikalau kau mengingkari atas nikmat yang kuberikan, tidak mau untuk bersyukur, wala in kafartum inna adabi la syadid, sak temene siksaku yang amat pedih yang kuberikan. Pundi Pak siksa sing amat pedih? Nyun sewu, ketika hati ngaku-ngaku tidak mau syukur menyang sejatine urip, justru sampean kok mengeluh. Saiki ya koyoke sampean iku bahagia, sing maratuwane arepe duwe cucu, sing ibu bapakne arepe duwe anak. Le ilingo dulur, sak lebeti bahagiamu nanti ono cambuk yang menyakitkan. Estu boso betul-betul lahir jebret, jenengan sing biasa iso turu angler gak iso turu. Ibu ket pagi ngemong anak disusoni, bengi nangis sawumpek. Atiku nek gak sambung nang Allah muring-muring Pak. Yo estu kadang-kadang saking gak kuwate disowokno. Nggih, masalah kalau pelaku yuan dulu Pak, dulu ya, dulu. Apalagi kalau kena sakit Pak, Allah ya Karim, kena sakit, wong tua sak sumpeke wong tua kalau digodokan anak wis tale nek iso aku wae sing lara, aja awakmu. Itu orang turu gak iso nyenyak, mangan gak iso enak, delok anak sakit kaya ngono wis ta. Lha ya sumpek ta, wis disiksa Allah. Karena kita awal wala in kafartum, dimaksud kita kufur ambek nikmat Allah itu ya apa Pak? Ati sampai nggak ada kesadaran bahwasanya hanya wujud Allah itu yang berkuasa, wujud Allah itu yang agawe, wujud Allah itu yang segalanya. Justru dalam hati merasa kita sebagai makhluk yang melakukan itu loh, dampaknya nanti kita akan disiksa. Bentuk siksa sing sugih wedi melarat.
Lho nggih. Sing duwe jabatan, yang punya jabatan takut kelangan jabatan. Lho wong jenengan sing melarat, apa sing dibeteni? Wis melarat? Wedi melarat apane? Masalahnya wis sudah miskin melarat. Intinya Pak, bagaimana kita lahir sugih, ya punya jabatan, punya status dan lain sebagainya, fid dunya hasanah, tapi ati sampean iki nyun sewu mboten disiksa Allah. Dalane namung siji, dzikron katsiran. Seringlah temui Allah di segala hal, waktu apapun. Ikut carane. Lah, yang dimaksud syukur sejatine syukur temriku yang bagaimana? Apakah harus diucapkan lesan alhamdulillah? Monggo silakan. Ndak ya juga nggak apa-apa. Sing penting hatimu iku sadar, hati ini sadar merasakan kehadiran Allah, yaiku wujude, ya urip iku kang berperan, kang wujud dan lain sebagainya. Kesadaran hati yang seperti inilah Pak yang dimaksud amal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Itulah salah satu ciri orang yang sudah makrifat pada Allah. Cara iman sudah ihsan. Di situ. Wis kayak pantes-pantesan Pak. Ya lahire syariate lakonono, mantun digemai tanggane pelem, matur suwun yuk matur suwun yuk lahire, tapi ati sampean urip di dalam yuk cetong ya. Iki sampean bisa bertemu harus punya akses. Aksesnya adalah zikir, pun titik sederhana untuk kita itu bersyukur sejatinya, syukur dalam rangka bertemu Allah di situ. Nek umpama sampean menengai dikai pelem menengai, ditampani tampi menengai. Piye perasaan yu? Wong kok gak ono syukur, orang ngerti. Bapak Ibu, makanya inilah yang dimaksud wabtaghi fima atakallah darul akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Al-Qasas 77. Sing kok utamakno iku hubungan atimu langsung dateng Gusti. Setelah itu jasadmu terhadap manusia iki hablum minan nas. Nek depan wau hablum minallah. Ayat ini Pak kok gak diwalik, walatan sana sibaka minatunya kok gak ini di daerah depan, kok daerah belakang. Itu menunjukkan bahwasanya utamakanlah hatimu terus komunikasi dengan Allah lewat zikir. Tapi urusan dunia bagiamu jangan kau tinggalkan. Nyambut gawe, ngaji ya ngaji, sholat ya sholat, apapun itu, tapi tetap menjaga hubungan hati. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya pun cocok ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi syukur hakikatnya iku bisa jenengan jadikan sebagai wasilah thariqah jalan bertemu Allah. Jenengan lesan ngucap alhamdulillah, basa Jawa matur suwun, bahasa Indonesia terima kasih, tapi hati sampean harus sambung menyang urip. Aksesnya dzikir. Kula niki gelek lali ya. Nek pas ngono kula ngucap alhamdulillah atiku dereng saged sambung. Tapi setelah itu lama eling, iya aku mang durung ngetrapne. Lah ngoten nggih. Iku piye? Muhammad dalem Gusti. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Siang ataupun malam
terus lakukan dzikir itu. Nek cara Sayyidina Athaillah di dalam kitab Hikam dawuh ini, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Ojo kok tinggal no tentang dzikir, adzikra ing dzikir, walaupun li adami hudurika ma'allahi bihi, walaupun dzikirmu belum bisa hudur ketemu Gusti Allah. Dzikir yang pundi, yang mana yang bisa menyambung dan bertemu Allah. Wahwa nyun sewu, surat Al-Ahzab ayat 41 Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Iki nek arek pondok tentang nahwu pun dugi alfiyah paham mengapa di depan sudah ada fi'il amar, di belakangnya itu ada maf'ul mutlak. Luar biasa Pak. Sebetulnya sudah cukup perintah untuk dilakukan, tapi apa di belakang ada maf'ul mutlak. Uzkuru do ilingo sira kabeh Allaha ing Gusti Allah. Ini cukup sebetulnya itu, karena sudah menunjukkan kata perintah, dan perintahnya itu untuk semua umat. Nek bahasa perintah yang merintahkan Allah, iki berarti nyun sewu sudah lepas hubungan dengan nafsu. Harus digatekni, harus diperhatikan. Oleh karena satu sisi iblis kadung diijini Gusti Allah nggodha jenengan kali kula supaya gampang lali, atiku lali selalu datang Allah. Inna nafsa la amratu bisu. Akhirnya dikuati ambek Gusti Allah, dzikron katsiron, kelawan sejatine eling, katsiron ditambahi lagi sifatnya katsiron terus menerus, tursa akeh-akeh. Jadi kita nggak cukup ketika dzikir, sejatine dzikir itu waktu kita longgar duduk ngeten iki mboten cukup Pak. Jasad nggak repot urusan dunia, nggak cukup kita dzikir sejatine dzikir waktu sholat saja, nggak cukup. Terus ayat fasabbihuhu bukratau wa asila, baik siang maupun malam. Siang berarti munculnya matahari, tenggelamnya matahari disebut siang. Disebut malam, tenggelamnya matahari sampai munculnya matahari itu malam. Artinya siang itu jenengan repot jasad urusan dunia, malam iki jenengan iki jasad gak repot urusan dunia. Bahasa kitab ibadah murni itu malam, itu tadi. Ibadah yang tidak murni ghairu mahdhuf yaitu ketika jasad iki repot. Lakukan Muhammad terus menerus. Sayyidina Athaillah, jangan pernah kau tinggalkan dzikir itu sekalipun kau belum bertemu. Apalagi sudah bertemu, tambah nemen. Lebih berat Pak menjaga kemerdekaan daripada keluar dari penjajahan. Iya Pak. Mengapa? Kalau kita keluar dari penjajahan, kita belum merdeka, itu lebih mudah. Mungsuh belum tahu kelemahan kita. Untuk memperoleh kemerdekaan lebih mudah daripada mempertahankan kemerdekaan. Sebab mungsuh itu nanti akan masuk menjadi selimut Anda, masuk di partai, ya, masuk di legislatif, eksekutif, masuk jadi kiai, jadi ustadz.
jenengan nang masjid dia ke masjid, jenengan sholat dia sholat, jenengan nyun sewu maca kitab dia yo maca kitab. Secara dohir Pak, dohir lo ya, cara dohir